zaman ini. Sebagaimana kita tahu, penampakan Fatimah sudah terjadi lebih dari 100 tahun yang lampau, yaitu pada tahun 1917. Tahun ini tentu memasuki tahun yang ke-104. Tahun 1917 yang lalu kita merayakan dengan penuh kemeriahan 100 tahun penampakan di Fatimah, 1 abad. Penampakan bunda kita di Fatimah kepada 3 anak gembala, sebagaimana kita tahu dengan namanya masing-masing, Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Anak-anak yang masih berusia di bawah 10 tahun. Tapi mendapatkan kehormatan istimewa untuk mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Tentu karena kepolosan mereka, karena juga kejujuran mereka, maka Tuhan memakai mereka, Bunda Maria memakai mereka untuk mendapatkan pesan penting untuk disampaikan kepada gereja, bahkan kepada dunia. Berkenaan dengan pesan Fatimah, pertama-tama kepada kita mau ditunjukkan bahwa pertama-tama bukan menunjukkan kepada kita, kepada dunia, hukuman-hukuman jika dunia tidak berdoa, tidak berdevosi, tidak bertobat, ataupun juga tidak melakukan silih dosa. Tapi sebetulnya pesan Fatimah mau menunjukkan kepada kita semua, kepada masing-masing kita, bahaya yang ada di sekitar kita. Dan bahaya yang ada di sekitar kita yaitu hilangnya jiwa kita untuk selamanya. Sekali lagi, hilangnya jiwa kita untuk selama-lamanya jika kita tetap bersikeras dalam dosa. Jika kita tidak mau bertobat, kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Dan saya kira ini pesan penting untuk kita, khususnya untuk zaman ini, berkaitan dengan Fatimah. Maria mengatakan demikian kepada ketiga anak gembala dalam salah satu penampakan. Jika mereka melakukan apa yang aku katakan kepadamu, banyak jiwa akan diselamatkan dan mereka akan memiliki damai. Banyak jiwa akan diselamatkan dan mereka akan memiliki damai. Perang akan berakhir. Tetapi jika mereka tidak berhenti melukai hati Allah, maka akan terjadi perang lain yang lebih buruk dari yang satu ini. Dan ini disampaikan oleh Bunda Maria di Fatimah dalam penampakan yang ketiga, 13 Juli 1917. Kita ingat bahwa situasi zaman itu adalah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama terjadi 1914 sampai 1918. Dan penampakan Fatimah terjadi 1917. Lalu Paus Yohanes Paulus II dalam suatu kesempatan kunjungannya ke Fatimah dan juga dalam penyerahannya kepada hati Maria tak bernoda, ia mengatakan, hari ini Yohanes Paulus II, penerus Petrus, Pius ke-12, Yohanes 23, Paulus ke-6, dan ahli waris khusus Konsili Vatikan II hadir di hadapan Bunda Putra Allah di tempat siarannya di Fatimah. Untuk apa ia datang? Jadi Yohanes Paulus akan bertanya, untuk apa ia datang? Ia hadir membaca kembali kegelisahan, ajakan Bunda Maria untuk bertobat. Ia hadir membaca kembali kegelisahan,
ajakan Bunda Maria untuk bertobat, permintaan terus-menerus dari hati Maria yang tak bernoda di Fatima 65 tahun silam. Ia membaca kembali dengan hati yang gelisah, sebab ia melihat betapa banyak orang dan masyarakat, betapa banyak orang Kristen yang telah mengambil jalan yang berlawanan dengan jalan yang ditunjukkan dalam pesan Fatimah. Jadi Paus Yohanes Paulus II juga gelisah karena melihat dunia kita betapa banyak orang Kristen, orang Katolik yang telah mengambil jalan yang berlawanan dengan jalan yang ditunjukkan dalam pesan Fatimah, yaitu ajakan untuk bertobat, berdoa, dan melakukan silih. Dosa sangat mendapat tempat di dunia, dan penyangkalan terhadap Tuhan sudah tersebar luas dalam berbagai ideologi, cita-cita, dan rencana umat manusia. Karena alasan ini, ajakan untuk bertobat dan sesal yang disampaikan dalam pesan Bunda Maria tetap relevan. Artinya apa yang disampaikan oleh Bunda Maria 104 tahun yang lampau juga tetap relevan pada zaman Yohanes Paulus II dan juga tentu pada zaman kita ini. Sekarang bahkan jauh lebih relevan daripada 65 tahun silam. Hal itu masih sangat penting dan kian mendesak. Dari pesan Fatimah tetap relevan. Bahkan Paus menekankan masih sangat penting, bahkan kian mendesak. Dan itu disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam siarannya ke Fatima 13 Mei 1982. 39 tahun yang lampau. Itu berarti setahun setelah penembakannya pada tanggal 13 Mei 1981. Ia pergi ke Fatima untuk bersyukur atas perlindungan Tuhan, perlindungan Bunda Maria, karena luput dari penembakan yang mematikan oleh Mehmet Ali Akka. Saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya sebelum penampakan Maria di Fatima tahun 1917, tahun sebelumnya yaitu 1916, malaikat menampakkan diri kepada ketiga anak itu, kepada Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Malaikat menampakkan diri sebanyak 3 kali pada musim semi, musim panas, dan akhir musim panas menjelang musim gugur September atau Oktober tahun 1916. Dalam penampakannya yang pertama, malaikat menyampaikan dirinya sebagai malaikat perdamaian. Sedangkan dalam penampakan yang kedua, ia menyampaikan dirinya sebagai malaikat Portugal. Dalam penampakan yang pertama, malaikat mengajar dan mengajak ketiga anak itu, Lucia, Jacinta, dan Francesco, untuk berdoa. Doa yang diajarkan memang doa yang sangat indah, doa yang singkat. Yaitu, ya Allahku, saya percaya, saya berharap, saya menyembah dan mencintaimu. Saya mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak berharap, dan tidak mencintaimu. Doa ini kemudian juga dimasukkan dalam doa untuk penyerahan kepada hati Maria yang tak bernoda, khususnya dalam rangkaian doa senak Maria dalam yang disatukan dengan adorasi penghormatan kepada sakramen Maha Kudus.
Dalam doa yang singkat ini sebetulnya terdiri dari 5 unsur. Pertama yaitu doa iman, doa harap, doa penyembahan, doa cinta, dan doa mohon pengampunan. Kita lihat unsur-unsurnya ini, ya Allahku saya percaya, saya berharap, saya menyembah, saya mencintaimu. Saya mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak berharap, dan tidak mencintaimu. Kemudian dalam mengajar dan mengajak ketiga anak itu berdoa, ia juga malaikat itu juga meminta supaya mereka berdoa berlutut, membungkuk, dan dahi menyentuh tanah. Dan dalam kesempatan itu malaikat juga menyampaikan kepada mereka bahwa hati Yesus dan hati Bunda Maria penuh perhatian atau mendengarkan doa-doa mereka. Nanti saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kaitan dengan pesan Fatimah, dalam perjalanan selanjutnya muncul juga devosi dua hati, yaitu hati Yesus dan hati Maria. Dan itulah juga yang sudah disampaikan oleh malaikat dalam penampakan pertama, bahwa hati Yesus dan hati Bunda Maria penuh perhatian. Penuh perhatian terhadap doa-doa mereka, itu berarti hati Yesus dan hati Bunda Maria mendengarkan doa-doa kita umatnya. Lalu dalam penampakan yang kedua, malaikat masih mengingatkan mereka untuk terus berdoa dengan doa yang tadi diajarkan. Dan dalam kesempatan penampakan kedua ini, malaikat menyampaikan bahwa hati Yesus dan hati Maria memiliki rencana penuh belas kasih. Hati Yesus dan hati Maria memiliki rencana penuh belas kasih. Di dalam situasi sulit, situasi perang, dan juga macam-macam penyangkalan terhadap Allah, tetapi bagaimana Yesus, hati yang penuh rahim, hati Maria yang tak bernoda ini memiliki rencana penuh belas kasih. Lalu juga malaikat meminta kepada ketiga anak itu untuk melakukan korban pemulihan atau sili, melakukan sili atas dosa yang menyakiti hati Allah. Selain itu juga malaikat meminta kepada ketiga anak itu supaya dengan rendah hati, halo? Iya. Iya. Supaya kepada ketiga anak itu dengan rendah hati menerima segala derita yang dikirimkan Tuhan. Kemudian dalam penampakan yang ketiga, malaikat kembali mengulangi doa. Ini ada sedikit istimewa. Malaikat memegang piala di tangan kirinya. Malaikat memegang piala di tangan kirinya. Di atasnya ada hosti. Dan dari hosti itu dari mana beberapa tetes darah jatuh ke dalam piala. Malaikat lalu membiarkan piala itu tetap melayang. Dan dia berlutut bersama tiga anak dan mengucapkan doa. Dan doa itu diulangi sebanyak 3 kali. Doanya demikian. O Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menyembah Dikau dengan penuh hormat dan mempersembahkan tubuh termulia, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus yang hadir dalam semua tabernakel di seluruh dunia untuk menebus segala penghinaan, kata-kata kotor, dan sikap acuh tak acuh yang melukai hatinya. Dan karena manfaat tak terbatas
dari hatinya yang maha kudus, dan dari hati Maria yang tak bernoda, saya mohon pertobatan bagi para pendosa yang malang. Doa ini juga sungguh sangat indah kalau kita melihat semangatnya, isinya kurang lebih sama dengan Santa Faustina berkaitan juga dengan devosi kerahiman ilahi. Kemudian setelah doa itu, hosti diberikan kepada Lucia, isi piala, yaitu tidak lain adalah darah, diberikan kepada Fransiskus dan Jacinta. Seraya mengatakan, makanlah dan minumlah tubuh dan darah Yesus Kristus yang secara mengerikan dihina oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Persembahkanlah silih bagi dosa-dosa mereka dan hiburlah Allah. Nah, itu apa yang terjadi dalam penampakan malaikat di Fatima pada tahun 1916. Lalu tahun berikutnya pada tahun 1917 Maria menampakkan diri kepada ketiga anak. Dan dalam penampakan ini, dalam musim panas tahun 1917, dalam situasi perang dunia pertama. Yang kita tahu Fatima itu berada dalam diocese atau keuskupan Leiria di Portugal. Dan saat itu kebanyakan penduduknya adalah kaum miskin dan petani kecil dan sederhana. Tiga anak itu sendiri dibesarkan dalam sebuah lingkungan kesalehan yang punya devosi kepada Bunda Maria yang sehat. Ketiganya menggembalakan domba, Lucia yang paling besar di antara ketiganya sebagai penanggung jawab. Mereka sering berdoa rosario dengan berlutut di alam terbuka. Lalu kita coba melihat apa yang terjadi pada penampakan pertama 13 Mei 1917. Dalam penampakan itu Maria mengundang mereka untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Jadi Bunda Maria meminta ketiga anak untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Lalu juga mengundang mereka untuk menanggung derita yang dikirimkan Tuhan. Jadi jangan takut untuk menderita, memikul salib. Mereka akan banyak menderita. Lalu yang ketiga, mereka juga diundang untuk berdoa rosario. Dan untuk apa berdoa rosario? Yaitu memperoleh damai dan berakhirnya perang. Memperoleh damai dan berakhirnya perang. Dan semua undangan ini yang disampaikan Bunda Maria kepada ketiga anak dengan intensi silih dosa dan pertobatan orang berdosa. Dan kalau mereka melakukannya dengan tekun dan setia, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Tuhan akan senantiasa menyertai mereka. Lalu penampakan yang kedua 13 Juni. Bunda Maria menyampaikan bahwa Fransiskus dan Jacinta akan segera dibawa ke surga. Lucia hidup lebih lama di dunia ini. Dia hidup lebih lama di dunia ini, tapi dengan tugas membuat Maria dikenal dan dicintai dan menyebarkan devosi kepada hati Maria yang tidak bernoda. Dan kita tahu Lucia hidup sangat lama. Ia meninggal pada tahun 2005 yang lalu. Kalau dihitung-hitung usianya sampai 98 tahun. Dan upahnya janji keselamatan dan Allah akan mencintai mereka yang menghayatinya. Jadi Lucia yang menyebarkan devosi pada hati Maria yang tak bernoda, dan kalau ada orang yang menanggapnya dengan baik, maka janji keselamatan dan Allah sendiri akan mencintai mereka yang menghayatinya. Lalu hati Maria yang tak bernoda menjadi tempat pengungsian dan jalan yang mengantar kepada Allah. Jadi Maria memberikan hatinya menjadi tempat pengungsian kita dan sekaligus juga menjadi jalan yang mengantar kita kepada Allah. Lalu di depan telapak tangan kanan Maria itu ada sebuah hati yang dikelilingi oleh duri-duri.
dan duri-duri ini menusuk hati jantung Maria. Dan ketiga anak itu lalu menyadari bahwa itulah hati Maria yang terluka karena dosa. Dan terluka karena dosa, maka hati Maria ini mendambakan pemulihan. Lalu dalam penampakan ketiga, 13 Juli. Dan dalam penampakan ketiga ini, Bunda Maria mengundang untuk terus berdoa rosario. Dan untuk apa terus berdoa rosario? Bunda Maria mengatakan bahwa dengan berdoa rosario, mereka menghormati dia sebagai Ratu Rosari dan mendapatkan damai dan berakhirnya perang. Menghormati Maria sebagai Ratu Rosario. Dan kita tahu sebagai Ratu Rosario mengingatkan kita apa yang terjadi pada tahun 1571 ketika terjadi pertempuran antara pasukan Turki dan pasukan Kristen Eropa. Dalam hal jumlah pasukan dan jumlah perlengkapan persenjataan, pasukan Kristen Eropa kalah jauh. Tetapi Paus Pius kelima mengatakan bahwa kita punya satu senjata yang akan menolong kita mengalahkan pasukan musuh, yaitu senjata rohani rosario. Maka ia meminta mereka untuk berdoa rosario. Dan akhirnya terjadilah pertempuran di Lepanto di Italia. Kemudian terjadi pertempuran terjadi pada 7 Oktober 1571. Dan akhirnya pasukan Kristen Eropa mengalahkan pasukan Turki. Maka Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 sebagai peringatan Maria Ratu Rosario atau juga Maria Ratu Kemenangan, karena berkaitan dengan kemenangan pasukan Kristen Eropa itu. Jadi itu juga mengingatkan bagaimana menghormati Maria sebagai Ratu Rosario dengan berdoa rosario dan mendapatkan damai dan berakhirnya perang. Lalu Bunda Maria juga mengundang mereka untuk melakukan sili. Dan sili ini bukan hanya sekedar sili, tetapi suatu tujuan yang sangat indah, mulia, demi cinta kepada Yesus, yang hatinya juga terluka karena dosa-dosa kita. Melakukan sili juga untuk pertobatan para pendosa, dan juga sili atas dosa yang melawan hati Maria yang tak bernoda. Dan dalam penampakan ketiga, Bunda Maria juga memperlihatkan api neraka. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus ke dalam surga. Dalam penampakan di bulan Juli sebetulnya, 104 tahun yang lalu, Bunda juga mengingatkan bahwa neraka itu ada, surga juga ada. Memperlihatkan api neraka. Tempat jiwa-jiwa pendosa malang akan pergi. Mereka bisa terhindarkan atau terluputkan dari api neraka. Jalannya adalah devosi kepada hati Maria yang tidak bernoda. Dan juga Bunda Maria mengingatkan, jika mereka tidak berhenti melukai hati Allah, perang lebih buruk akan terjadi. Dan banyak orang mengatakan bahwa perang yang lebih buruk itu terjadi tidak lain adalah perang dunia kedua. Bunda Maria juga menyampaikan hukuman atas dunia, yaitu kejahatan perang, kelaparan, dan penganiayaan melawan gereja dan paus. Hal ini bisa dicegah penyerahan Rusia kepada hati Maria yang tak bernoda dan komuni untuk sili dosa pada Sabtu pertama. Maka kemudian kita tahu dalam perjalanan waktu, yaitu devosi Sabtu pertama. Dan secara khusus devosi Sabtu pertama muncul juga secara khusus, yaitu devosi 5 Sabtu pertama. Jadi hitungnya 5. Sabtu pertama bulan ini sampai dengan 5 bulan berikutnya, kemudian dilanjutkan lagi 5 Sabtu pertama selanjutnya. Mengapa 5? Karena berkaitan dengan 5 hal yang melukai hati Bunda Maria. Yang pertama karena penyangkalan Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Orang menolak untuk menerima, mengakui hal itu. Lalu juga orang menolak atau penyangkalan bahwa Maria tetap perawan. Lalu yang ketiga, penyangkalan Maria sebagai Bunda Allah.
Lalu yang karena ada orang yang menjauhkan kita, orang-orang Katolik, dari devosi kecintaan kita kepada Bunda Maria. Lalu yang kelima, pengrusakan patung atau gambar Bunda Maria. Lalu dalam penampakan ketiga, Bunda Maria juga mengajarkan satu doa yang sangat indah yang selalu kita pakai dalam doa Rosario, yaitu ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah semua jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Lalu penampakan yang keempat, itu terjadi 19 Agustus. Sesungguhnya 13 Agustus sesuai dengan janji Bunda Maria. Tapi karena ketiga anak itu ditahan, diinterogasi oleh penguasa setempat, akhirnya Bunda Maria menampakkan diri pada tanggal 19 Agustus. Bunda Maria terus meminta mereka untuk berdoa rosario. Lalu Yasinta juga bertanya soal uang yang diberikan pada mereka berkenaan dengan sebelumnya pada saat penampakan. Lalu Bunda Maria meminta mereka untuk membuat 2 tandu dan sisanya untuk pembangunan kapela. Lucia juga meminta penyembuhan beberapa orang cacat. Dan dalam penampakan ini Maria nampak amat sedih. Dan dia meminta berdoa dan berkorban karena banyak jiwa masuk neraka karena tidak ada yang mempersembahkan doa dan korban bagi mereka. Satu permintaan yang sangat-sangat indah. Meminta mereka berdoa dan berkorban karena banyak jiwa masuk neraka karena tidak ada yang mempersembahkan korban dan doa bagi mereka. Lalu penampakan yang kelima 13 September. Banyak permohonan mengenai penyembuhan yang disampaikan pada Bunda Maria melalui Lucia. Yang hadir saat itu kurang lebih 25 sampai 30 ribu orang. Dan Bunda Maria meminta ketiga anak untuk terus berdoa rosario demi berakhirnya perang. Dan dalam bulan September ini Bunda Maria juga menjanjikan bahwa bulan berikutnya, yaitu bulan Oktober, penampakan yang terakhir, Bunda berduka cita, Maria Gunung Karmel, Santo Yosef dan kanak-kanak Yesus datang dalam penampakan yang terakhir. Kemudian akhirnya dalam penampakan yang ke-6, 13 Oktober, yang hadir itu 50 sampai 70 ribu orang. 2 kali lipat dari penampakan yang kelima. Dan Bunda Maria meminta sebuah kapel dibangun untuk menghormatinya. Dan ia juga menyampaikan siapakah dirinya, aku adalah Ratu Rosario Suci. Dan Bunda Maria berpesan, teruslah berdoa rosario, perang akan segera berakhir. Dan kemudian kita tahu berapa bulan kemudian, di tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir. Dan dalam penampakan terakhir Maria semakin sedih. Dan dia meminta supaya jangan lagi menyakiti hati Tuhan. Dan kemudian ada mukjizat matahari, sehingga Maria di Fatima dikenal juga sebagai perempuan yang berselubungkan matahari sebagai kepenuhan juga apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu. Yaitu matahari lepas dari porosnya, dia jatuh kemudian berputar dan memancarkan cahaya berkilau-kilauan berwarna-warni yang sangat-sangat indah. Ya. Kemudian juga suasana saat itu yang sebelumnya cuaca buruk, lumpur dan seterusnya, setelah mukjizat matahari semuanya begitu indah, cerah kembali dan banyak orang mengalami mukjizat saat itu. Penyembuhan-penyembuhan terjadi. Kemudian ketiga anak melihat juga Santo Yosef, kanak-kanak Yesus, dan Maria berpakaian putih dengan sebuah mantel biru. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Santo Yosef, kanak-kanak, dan Maria tampil sebagai sebuah keluarga kudus. Dan ini mau menunjukkan kepada kita misteri gembira dari doa rosario. Setelah itu lalu muncul Maria Bunda berduka cita yang menunjukkan kepada kita misteri sedih dalam doa rosario. Dan akhirnya Maria dari Gunung Karmel itu berkenaan dengan misteri mulia. Saya kira 100 tahun yang lalu belum ada misteri terang. Mengapa Maria dari Gunung Karmel berkaitan dengan misteri mulia?
karena juga berkait dengan janji yang disampaikan oleh Maria sendiri kepada Santo Simeon dari Bunda Maria. Ini tanda menang. Barang siapa yang dengan tekun dan setia mengenakan skapulir suci akan diluputkan dari api kekal, diluputkan dari api neraka. Itu berarti ia masuk dalam kebahagiaan surgawi karena ketekunan dan kesetiaan mengenakan keutamaan Maria. Demikian Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa saya sampaikan. Saya memang merangkum secara singkat berkait dengan pesan dari Fatima ini dan juga penampakan dari waktu ke waktu dari setiap bulan dan juga tahun 1916 penampakan malaikat. Karena tentu waktu kita juga terbatas, saya di timur sudah lebih dari jam 10 sekarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita. Bunda Maria dari Fatima. Terima kasih Pastor Stefanus Buyung untuk pesan yang begitu jelas dan lengkap kepada kami. Pastor, izinkan kami pada malam hari ini, kami rindu, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pastor Beno yang kami cintai. Beliau adalah pembimbing rohani kami, Pastor. Oh, luar biasa, teman kelas saya itu. Oh ya? Ya, Pastor Beno. Selamat malam, Beno. Malam, dengar? Oh iya. Buka videonya dong, Pastor. Iya. Oh ya. Iya, pick up Medan ini hebat sekali nih. Iya, bertemu di udara. Sudah nampak? Oke. Selamat malam, Pastor Steve. Oh ya, selamat malam. Ya.